Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semuanya. Nah, kembali lagi di sini dengan saya Muslim dalam acara Berdelapan, berita pukul 8 pada hari ini, Rabu tanggal 9 Juni 2021. Nah, seperti biasa kami di sini akan memberikan informasi terupdate dan teraktual untuk teman-teman semuanya. Nah, berita pertama kita kutip dari kompas.com, yaitu tentang tak memenuhi panggilan Komnas HAM, Ketua KPK yaitu Firly dinilai indisipliner. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bushro Muqaddas menilai Ketua KPK Firly Bahuri telah bersikap indisipliner atau tidak patuh pada peraturan. Bushro meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertindak tegas terhadap Firly yang masih menjadi perwira tinggi Pati Kepolisian. Bushro menilai Firly melakukan tindakan indisipliner terkait keputusan pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Sementara itu, dalam putusan uji materi Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan proses alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara atau ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK. Selain itu, Bushro menyinggung soal sikap pimpinan KPK yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM terkait penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam TWK. Lebih jauh, Bushro yang juga mantan Ketua KPK ini berpandangan pimpinan KPK saat ini menunjukkan sikap yang angkuh. Diketahui 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan segera diberhentikan pada November tahun ini. Sementara 24 pegawai lainnya yang akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi aparatur sipil negara meski masih ada potensi diberhentikan jika tidak lolos. Beranjak kita pada berita selengkapnya, kita kutip dari kompas.com, yaitu tentang mulai hari ini 226 sekolah di Jakarta gelar uji coba tahap 2 belajar tatap muka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan akan memulai uji coba tatap muka pada hari ini. Kasubag Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Raja Gah mengatakan akan ada 226 sekolah yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas. Taga menjelaskan dari jumlah 226 sekolah, terdapat 83 sekolah yang belum ikut dalam uji coba belajar tatap muka tahap pertama. Sedangkan 143 merupakan sekolah baru yang dinyatakan lulus seleksi uji coba tahap kedua dari 300 sekolah yang mendaftar. Namun, Taga belum merincikan nama-nama sekolah yang akan melakukan uji coba tatap muka tahap kedua tersebut. Dia mengatakan secara teknis pelaksanaan uji coba tahap kedua akan sama dengan tahap pertama, seperti maksimal 50% dari kapasitas kelas. Pelaksanaan uji coba tatap muka itu, kata Taga, akan berlangsung selama 3 minggu terhitung sejak 9 sampai 26 Juni 2021. Beranjak kita ke berita selengkapnya, yaitu kita kutip dari jpnn.com, yaitu Bapak Menteri Cahyokumolo mengumumkan formasi CPNS 2021 dan PPK jauh dari target. Menteri Menpan RB Cahyokumolo menyampaikan formasi CPNS dan P3K 2021 yang sudah ditetapkan sebanyak 698.618 formasi. Angka ini meleset jauh dibandingkan target awal pemerintah sebanyak 1,3 juta ASN baik CPNS maupun P3K.
Dia menjelaskan formasi tersebut sudah termasuk CPNS jalur umum dan sekolah kedinasan, P3K non-guru dan P3K guru. Sedangkan untuk instansi yang menerima formasi ASN sebanyak 56 instansi, sudah termasuk 8 sekolah kedinasan, kemudian 494 kabupaten kota. Mantan Menteri Dalam Negeri ini menegaskan penetapan formasi CPNS dan P3K 2021 berdasarkan keputusan atau kebutuhan instansi, bukan keinginan. Sehingga ASN yang dihasilkan benar-benar profesional dan bukan duduk di belakang meja. Nah teman-teman, mungkin itu informasi atau berita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali saya mendoakan kepada teman-teman agar aktivitasnya pada hari ini dilancarkan dari awal sampai akhir hendaknya. Jangan lupa pakai masker dan terapkan protokol kesehatannya. Dan izinkan saya undur diri, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.